Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak Ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ustadz harapkan pada pagi hari ini semua anak Ustadz dalam keadaan sehat, berbahagia, dan bisa untuk belajar hari ini. Hari ini anak Ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar tentang adab masuk ke dalam kamar mandi dan keluar dari kamar mandi. Minggu yang lalu kita sudah belajar adab tentang makan. Ustadz harapkan itu sudah dilaksanakan, sudah dilakukan bagaimana seorang muslim dan muslimah yang baik di dalam agamanya. Untuk hari ini kita belajar tentang adab masuk dan keluar kamar mandi. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui manusia yang mulia Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada umatnya adab-adab tentang bagaimana cara kita beraktivitas di dunia ini. Adapun adab yang ini kita pelajari masuk dan keluar kamar mandi adalah sesuatu hal yang kalau kita lakukan akan terjaganya kita dari gangguan tidak bisa. Seperti mana yang diriwayatkan di dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, itu kamar mandi tempatnya para jin dan para syaitan. Maka barang siapa yang masuk ke dalam kamar mandi, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak bisa terselamatkan kalau dia tidak memohon perlindungan kepada Allah. Maka dari itu anak Ustadz yang soleh dan soleha, Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada kita melalui hadis-hadisnya bagaimana adab kita ketika masuk ke dalam kamar mandi. Adab yang pertama adalah kita membaca doa sebelum memasuki kamar mandi. Karena di dalam kamar mandi kita tidak boleh membaca doa di dalamnya. Karena itu tempat yang terlarang untuk menyebut nama Allah. Jadi kita membacanya di luar kamar mandi. Di luar kamar mandi, sebelum kita masuk, kita baca. Rasulullah SAW mengatakan yang harus kita baca adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ketika kita selesai membaca doa tersebut, kita langkahkan kaki kiri kita, kata Rasulullah SAW. Jangan kaki kanan. Karena kaki kanan itu kaki yang baik, sementara kaki kiri itu adalah tempat-tempat yang tidak baik. Jadi kita memulainya masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri kita. Kita langkahkan kaki kiri kita dulu, baru kita masuk dengan kaki kanan selanjutnya. Setelah di kamar mandi, anak Ustadz yang soleh dan soleha, jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jangan joget-joget. Biasanya anak Ustadz joget-joget nih, dengar musik joget-joget. Ini nggak boleh joget-joget di kamar mandi, tidak baik adabnya. Seorang muslim berjoget-joget di kamar mandi, melompat-lompat di kamar mandi. Kamar mandi itu tempat kita untuk membersihkan hajat, membersihkan kotoran-kotoran kita. Setelah kita selesai di kamar mandi dan kita telah melakukan adab-adabnya, kita bersuci. Bersuci, dibersihkan, disiram, dan kita sapu semuanya yang bernajis-najis dari kaki kita siram. Nah, kalau bisa pakai sabun, sangat baik menjaga kebersihannya. Setelah itu anak Ustadz yang soleh dan soleha, keluar kamar mandi, kita belum lagi membaca doa. Kita mendahulukan kaki kanan kita. Setelah kita keluar mendahulukan kaki kanan kita, sudah sampai di luar, baru kita berdoa dan memohon kepada Allah
yang dimana kata Rasulullah dibacanya dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kata Rasulullah yang dibaca ketika keluar kamar mandi adalah ghufranaka, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah saya. Karena memang ketika kita membaca ghufranaka keluar dari kamar mandi, insya Allah perbuatan-perbuatan kita di kamar mandi tadi Allah ampunkan. Kadang kita tidak sadar ada perbuatan-perbuatan yang buruk ketika kita di kamar mandi, karena memang kamar mandi tempat parahnya syaitan. Maka dari itu kepada anak ustadz yang soleh dan soleha, sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, sebagai dia anak soleh, anak soleha, dia tidak akan pernah meninggalkan adab-adab di dalam agamanya, karena adab-adab ini adalah kebaikan untuk dirinya. Maka dari itu anak ustadz yang soleh dan soleha masuk ke kamar mandi jangan lupa berdoa dan dahulukan kaki kirinya. Setelah di kamar mandi lakukanlah kebaikan-kebaikan di kamar mandi. Setelah itu keluar gunakan kaki kanannya. Setelah itu baca doa keluar ke kamar mandi yang seperti yang ustadz sampaikan tadi. Mungkin itu saja yang bisa ustadz sampaikan untuk adab pada hari ini. Ustadz memohon kepada anak ustadz tetap di rumah, jangan kemana-mana, jadilah anak soleh dan soleha yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.